Apa kabar netizen yang budiman? Selamat datang di channel baru kami, yaitu channel Alit. Kali ini saya akan menceritakan alur cerita film Mortal Kombat terbaru yang dibintangi abang saya Joe Taslim yang berperan sebagai Bi-Han, atau lebih kita kenal sebagai Sub-Zero. Bagaimana ceritanya? Langsung saja kita mulai. Kisah dimulai dengan adegan flashback keharmonisan keluarga Hanzo dengan scene awal istri Hanzo yang sedang memanen sayur. Tiba-tiba saat di dalam rumah, istri Hanzo melihat darah dan pedang yang menembus dindingnya. Takut akan hal itu, dia pun menyembunyikan anak bayinya dan berusaha lari keluar rumah. Di depan pintu, ternyata sudah ada Sub-Zero yang menghadangnya dan tanpa rasa belas kasihan, dia pun membunuh istri dan anak pertama Hanzo. Hanzo yang sedang mengambil air langsung lari menghampiri rumahnya saat mendengar suara jeritan istrinya. Dia pun menemukan istri dan anaknya yang sudah mati dan membeku menjadi es. Hanzo pun marah dan membantai anak buah Bi-Han yang ada di sekitar rumahnya. Dan kemudian dia bertemu dengan Bi-Han dan berduel. Akhirnya pun pertarungan sengit terjadi. Pertarungan tersebut kemudian dimenangkan oleh Sub-Zero dengan kunai yang menancap di tubuh Hanzo. Mayat Hanzo pun terbakar dan kemudian hilang. Saat itu hujan pun datang dan muncullah Lord Raiden dengan petirnya mengambil kunai milik Hanzo dan kemudian masuk ke dalam rumah dan mengambil bayi Hanzo dan menyelamatkannya. Scene pun beralih ke masa kini, memperlihatkan kehidupan Cole Young yang mencari nafkah dengan menjadi petarung MMA. Cole selalu kalah di arena adu jotos hingga dijuluki Samsak Tinju oleh penjaga arena pertandingan. Satu adegan pertandingan di mana Cole hampir menang ditampilkan, namun pada akhir ronde, Cole kembali jadi bulan-bulanan hingga babak belur. Saat akan pulang dari arena pertandingan, Cole diajak bicara oleh Jax, salah satu warrior Mortal Kombat yang sedang mencari orang-orang yang memiliki tato naga. Jax mengikuti Cole hingga di lokasi keluarga kecil itu dan makan malam di sebuah restoran. Tiba-tiba hujan es pun datang dan muncullah Bi-Han yang sekarang sudah menjadi Sub-Zero dan memburu Cole Young. Jax yang sedang mengawasi mereka menawarkan tumpangan mobil untuk lari dari Sub-Zero. Namun tentu bukan hal yang sulit bagi Sub-Zero menemukan mereka. Jax memutuskan bertarung melawan Sub-Zero untuk mengalihkan perhatian. Jax menyuruh Cole lari dengan mobilnya, seraya menitip pesan agar Cole mencari temannya yang bernama Sonya Blade untuk mengetahui lebih banyak tentang apa yang terjadi dan mengapa ada monster ninja es yang memburunya. Pertarungan Jax melawan Sub-Zero itu pada akhirnya menjadi bencana bagi Jax, karena ia kehilangan kedua lengannya setelah dibekukan lalu dihancurkan oleh Sub-Zero. Beralih ke alam Outworld, Samsung marah, karena dia tahu bahwa keturunan Hanzo Hasashi yang dirapalkan akan menghentikan mereka untuk memenangkan turnamen Mortal Kombat ke-10, yaitu Cole Young, gagal dibunuh. Padahal turnamen ke-10 itu menjadi penentu bahwa Outworld berhak menjajah seluruh penduduk bumi jika berhasil memenangkannya. Karena itu, Samsung memutuskan untuk tidak perlu menunggu turnamen resmi Mortal Kombat digelar. Dia akan menghabisi semua petarung bumi sebelum mereka siap. Di scene selanjutnya, Cole Young menemui Sonya Blade di persembunyiannya atas saran Jax, di mana dia bertemu juga dengan Kano yang diikat oleh Sonya. Kano adalah kriminal yang secara kebetulan menerima warisan tato naga dari orang yang berhasil dia bunuh dalam aksi kriminalnya. Sonya menceritakan kepada Cole Young mengenai turnamen hidup mati bernama Mortal Kombat yang menjadi penentu nasib bumi. Sonya menjelaskan bahwa tato naga yang ada di dada Cole bukanlah tanda lahir, tapi itu merupakan undangan atau stempel bahwa dia adalah pendekar dari bumi. Seekor makhluk monster kadal reptil mendatangi persembunyian Sonya Blade. Hingga terjadi pertarungan yang tak seimbang karena sang monster memiliki ilmu tak terlihat mata. Hawa panas dari mulut si kadal reptil melelehkan besi di sekitarnya. Hingga itu dijadikan kesempatan oleh Kano untuk melepaskan diri dari borgol yang mengikatnya. Setelah Kano terlepas, dia berhasil membunuh makhluk kadal itu dengan mengambil paksa jantungnya.
Kano mengetahui lokasi kuil Raiden di mana para pejuang bumi berkumpul. Dia menjadikan itu sebagai pernyataan bahwa dia bisa berguna, tapi harus dengan imbalan tinggi. Sonya menawarkan janji uang $2 juta pada Kano jika dia mau mengantarkan mereka ke kuil itu. Tapi Kano menaikkan harga menjadi $3 juta. Sonya langsung menyetujuinya dengan syarat Kano menyediakan transportasi pesawat dari temannya. Scene selanjutnya, Yang, Sonya, dan Kano pergi ke kuil Raiden, tempat berlatih para pendekar Mortal Kombat yang membela bumi. Mereka disambut oleh Liu Kang, dan di sana mereka juga bertemu Kung Lao dan Raiden. Di kuil itu, Sonya dan Cole mendapati Jack yang sudah terbaring tanpa lengan setelah ia diselamatkan oleh Liu Kang. Jack diobati oleh para biksu yang memasang lengan besi. Walau tidak kuat, lengan bionik itu bisa berguna. Lord Raiden menceritakan kepada Yang tentang kisah Hanzo Hasashi yang merupakan kakek buyutnya, yang telah mati dibunuh oleh Bi-Han atau Sub-Zero berabad-abad silam. Yang dan Kano dilatih untuk mendapatkan arkana mereka masing-masing, yaitu kekuatan super andalan petarung Mortal Kombat. Kano berhasil menemukan kekuatan berupa laser merah dari mata kanannya yang dipicu amarah Kano saat dibuli oleh Liu Kang dan Kung Lao di jamuan makan malam. Sedangkan Yang dianggap gagal dan kemudian dikirim kembali ke keluarganya oleh Lord Raiden. Samsung dan para championnya mendatangi kuil Raiden untuk segera menghabisi semua kesatria bumi. Namun Lord Raiden memasang pagar gaib yang tidak bisa ditembus oleh pihak Outworld. Kapal mendapatkan celah untuk menggoda Kano yang berwatak jahat dan memang berteman dengan Kabal pada saat mereka sama-sama berada di geng kriminal. Kabal merayu Kano untuk bergabung menjadi bagian dari Warrior Outworld, agar Kano mengkhianati teman-teman dari bumi dengan membuka pagar gaib. Trik licik itu berhasil karena Kano yang tamak berhasil digoda. Terjadilah pertempuran para Warrior Outworld melawan Warrior Bumi di kuil Raiden. Kung Lao melawan Nitara dan Samsung, Liu Kang melawan Kabal, Mileena melawan Sonya Blade, dan Jax melawan Reiko. Nitara, si wanita kelelawar mati, terbelah oleh topi gergaji milik Kung Lao, dan Kung Lao pun mati dihisap oleh Samsung. Dalam pertarungan itu, Jax dikalahkan oleh Jenderal Reiko hingga jatuh di dekat Sonya Blade yang juga pingsan setelah dihajar oleh Mileena. Saat tersadar, Jax mencoba menyelamatkan Sonya dari himpitan batu tangan patung raksasa yang dipotong oleh laser dari mata Kano. Dengan keinginan kuat menyelamatkan temannya, Jax mendapatkan arkananya, yaitu lengan yang berubah menjadi super kuat dan mampu mengangkat batu besar dengan mudah. Di tempat lain, raksasa bertangan 4 guru diutus untuk mendatangi Yang di rumahnya. Dari pertarungan tersebut, akhirnya Yang mendapatkan arkananya berupa sirah berwarna emas dan sepasang tonfa, seperti pentungan hansip yang seperti pedang pada sisi luarnya. Pemicu arkana tersebut adalah rasa ingin melindungi keluarganya dari ancaman pembunuhan oleh Goro. Yang berhasil membunuh Goro dengan jurus fatality, pentungan hansipnya, yang membelah perut dan ditusukkan ke mata sang pangeran Outworld. Kemudian Cole dibawa bergabung dengan para kesatria bumi di kuil Raiden. Setelah Kung Lao disedot jiwanya oleh Samsung hingga tinggal tengkorak, semua satria bumi dilarikan oleh Lord Raiden ke Void, yaitu tempat di antara bumi dan Outworld yang tidak bisa didatangi geng dari Outworld. Raiden memberikan belati kunai milik Hanzo yang lama ia simpan kepada Cole. Di sana, Cole menyampaikan idenya untuk meladeni tantangan Samsung dengan melakukan duel 1 lawan 1. Mereka memilih lawan mereka masing-masing, lalu dikirim ke tiap lawannya dengan bantuan Lord Raiden memindahkan orang ke tempat berbeda-beda. Pertarungan yang fair terjadi, di mana Kung Lao menghabisi Kabal dengan fatality jurus naga apinya,
Sonya Blade berhasil membunuh Kano, yang artinya ia mewarisi tato naga milik Kano dan segera mendapatkan arkananya. Cole bertarung dengan si ular betina dan hampir kalah. Namun Sonya Blade datang membantu dan langsung membolongi perut Mileena dengan fatality jurus gelang-gelang mautnya. Di tempat lain, Jax berhasil membunuh Reiko dengan fatality tempelengan apit kedua lengan supernya hingga kepala musuhnya pecah dan hilang. Scene selanjutnya menampilkan Sub-Zero menangkap anak dan istri Cole Young dan membawanya ke tempat seperti bekas pabrik lalu membekukan keduanya. Si pendekar es yang diperankan Joe Taslim tersebut lalu mengundang Cole Young ke tempat itu melalui alat transportasi asap hitam milik geng Outward. Terjadi pertarungan Cole Young melawan Sub-Zero, di mana Cole Young yang membawa belati kunai milik Hanzo Hasashi berhasil membuka kunci yang membelenggu Hanzo di alam neraka. Karena belati tersebut terkena darah Cole Young yang merupakan keturunan Hanzo. Hanzo Hasashi yang sudah menjadi Scorpion bangkit dari Netherrealm dan langsung menikamkan belati kunainya kepada Sub-Zero, seraya mengucapkan kata-kata ikoniknya, "Get over here." Scorpio menarik Sub-Zero. Pertarungan pamungkas antara Sub-Zero melawan Scorpion pun terjadi. Berbagai jurus andalan keduanya yang sudah terkenal di kalangan anak game di Dong tahun 90-an banyak dikeluarkan kedua ninja tersebut. Selanjutnya, pertarungan itu menjadi pengeroyokan Sub-Zero oleh Cole Young dan kakek buyutnya. Sub-Zero berhasil membekukan Scorpion hingga pendekar dari neraka itu tak berkutik. Pertarungan duel lalu terjadi antara Sub-Zero melawan Cole Young. Cole berhasil menikam perut Sub-Zero dengan tonfa pentungan hansipnya. Dengan mudah Scorpion melelehkan es yang membekukannya, lalu kembali ke arena pertarungan setelah menyelamatkan anak dan istri Cole Young. Scorpion akhirnya berhasil menghentikan Sub-Zero dengan jurus fatality-nya, berupa semburan api neraka dari mulutnya, hingga tubuh Sub-Zero hancur dan hangus. Dengan tumbangnya Sub-Zero, berakhirlah seluruh rangkaian pertarungan sadis dan penuh aksi keren para aktor yang memerankan tokoh-tokoh pendekar Mortal Kombat tersebut. Selanjutnya, Shang Tsung mendatangi geng dari bumi yang sedang berbahagia karena berhasil menghabisi semua pendekar berwatak jahat dari Outworld. Shang Tsung ngobrol dengan Lord Raiden sebagai penutup pertempuran di luar turnamen resmi tersebut. Dia mengakui kekalahannya, namun berjanji akan membalas dengan lebih keras. Saat terus mengoceh dan berapi-api, Lord Raiden muak mendengarnya. Lalu dia libas dengan petirnya untuk mengusir penyihir kembali ke Outworld. Lord Raiden menutup pertarungan liar di luar turnamen resmi Mortal Kombat tersebut. Dia berkata, "For now we are victorious." Raiden mengabarkan bahwa dia akan menghadirkan pendekar baru untuk mempersiapkan turnamen resmi Mortal Kombat. Di adegan penutup, Cole kembali ke tempat dia sering bertarung untuk jadi bulan-bulanan lawannya. Bukan untuk bertarung lagi, tapi hanya untuk mengemasi barang-barangnya dan pamitan pada pemilik tempat itu, bahwa dia mengundurkan diri dari sana. Saat ditanya penjaga tempat itu, masih dengan nada meremehkan, mencari apa dia ke Hollywood, Cole menjawab singkat bahwa dia bukan mencari apa, tapi mencari siapa. Lalu kamera fokus pada poster di dinding yang bertuliskan nama Johnny Cage, salah satu pendekar dari bumi. Itulah tadi alur cerita Mortal Kombat terbaru. Jangan lupa like dan subscribe channel baru ini. Dan nantikan konten-konten seru kami selanjutnya. Terima kasih dan sugeng rebahan.